Ya pasti lebih banyak buang kuota akhirnya ya. Iya, iya, iya. Mau nggak mau jadi lebih banyak FaceTime, video call, terus juga apa ya? Karena kan aku juga ini di Jakarta. Kalau aku kan kadang bolak-balik Jakarta Bandung gitu. Kalau di Jakarta kan aku sendiri. Jadi kadang di rumah ya dia yang nemenin, bisa FaceTime seharian gitu. Oke, gimana Kak Mas Ayu di masa PPKM seperti ini? Kabarnya seperti apa sih? Kena dampaknya nggak sih mungkin Kak? Oh, kalau ditanya kena dampaknya, kena banget ya pasti. Kerjaan semuanya ketunda, malah ada yang berhenti di tengah-tengah. Terus juga sekarang ada berita COVID jenis baru, jadi kayaknya badan jadi kesuges, gampang nggak enak badan gitu. Bener. Tapi gimana Kak mungkin untuk menghadapinya? Apakah memang selalu stay at home atau malah ada mungkin kerjaan-kerjaan yang jadinya akhirnya melalui online gitu Kak, atau gimana Kak? Kalau untuk kerjaan kayak syuting itu udah pasti semuanya mundur, pasti terbengkalai semuanya. Kita mulai lagi nanti katanya sih setelah PPKM. Oke. Tapi ada beberapa kerjaan yang masih bisa buy online kayak campaign, endorse, itu untung masih ada, jadi masih bisa dikerjain tuh sekarang nih masa PPKM gitu. Tapi kalau untuk kerjaan yang harus kita ke set, terus ke lokasi gitu, itu benar-benar stop semuanya. Semuanya mundur, banyak banget yang mundur, makanya stres banget nih, sebel. Iya bener, sekira juga sama Kak ngerasain Kak. Tapi Kak, ini kan mungkin sekarang banyak juga nih kasus-kasus positif di kalangan para artis gitu. Jadi nggak mandang inilah ya profesi lah ya Kak ya. Seperti apa Kak? Mungkin di Kakak juga ngalamin nggak sih kayak banyak nih di lingkungan Kakak ada yang positif juga atau gimana mungkin Kak menghadapi itu Kak? Nah, awal-awal COVID tuh aku nyantai banget ya, kayak udahlah, maksudnya orang-orang terdekat belum ada yang kena, jadi kayak percaya nggak percaya gitu ya. Pasti aku yakin semua juga ngalamin itu ya, percaya nggak percaya dengan COVID. Tiba-tiba lama-lama merembet ke orang-orang terdekat kayak tetangga, terus sempet kakak aku kena, terus juga sekarang udah mulai kayak teman-teman terdekat kena. Jadi makin harus lebih waspada sih pastinya. Ternyata semembahayakan itu gitu. Ternyata senyeremin itu, dengan ada yang jenis baru sekarang lebih nyeremin lagi gitu kan. Jadi emang harus sangat-sangat waspada, ngejaga diri, ngejaga kesehatan, makanan juga yang tadinya diet-diet mikirin aduh sekarang gendutan gitu. Udah nggak mikirin, udah pokoknya makan vitamin semua dihajar, yang penting sehat aja sih. Oke. Tapi ini nggak sih Kak, kan tadi bilang sekarang nggak mikirin diet gitu. Berarti kan sebelumnya diet nih Kakak Mas Ayu nih. Eh, Sebelumnya lebih ke ini sih, mungkin lebih ke jaga makanan ya, oke. makanan milih-milih gitu, terus makanan dijaga jam segini, terus makanan cuma mau ini gitu. Kalau sekarang tuh yang tadinya mungkin makan nasi sehari sekali, sekarang aku udah makan nasi sehari 3 kali aja deh, yang penting sehat aja gitu mikirnya. Terus buah nggak berhenti, pokoknya makan sebanyak mungkin, mau perut kenyang makan aja deh udah, Tapi sempat naik gak sih demi Kak jangan mungkin? sampai sakit. Bener. Sempat naik gak sih Kak ini berat badan gitu? Awal-awal doang, awal-awal pandemi itu aku naik sekitar 3-4 kilo. Yang kita lagi panic buying apa segala macam lah, itu masak-masak di rumah tuh tahun-tahun lalu. Terus setelah itu kan mulai bisa kerja segala macam, mau nggak mau kan harus nurunin berat badan lagi. Akhirnya turun lagi lumayan. Nah sekarang nih udah mulai bodo amat lagi sama makan nih. Jangan sampai tapi selesai PPKM naik lagi, aduh susah nuruninnya. Iya bener. Tapi olahraga juga jalan dong Kak, mungkin dikit-dikit gitu Kak. Ya di rumah sih naik turun tangga aja Ah, udah. Karena aku nggak tahu ya, mungkin basicnya karena dari kecil anaknya emang doyan gerak, terus juga emang kebiasaan kerja dari kecil kali ya. Jadi sekalinya dikasih di rumah terus, dikasih nganggur gitu, ke badan tuh juga jadi males gerak, keenakan gitu kan. Terus ke badan juga jadi gampang sakit-sakit, kayak yang tadinya jarang sakit, sekarang gara-gara malah jadi nganggur kok jadi malah sakit gitu. Malah kebalikannya, kita kan biasanya kalau kerja terus gampang sakit itu ya, ini kebalikannya. bener. Nganggur jadi kok gampang sakit ya, dikit-dikit aduh nggak enak badan, aduh flu, aduh ini gitu, jadi parno kayak gitu sih. Oke. Tapi Kak mungkin kemarin kan sempat lihat postingan baru nih Kak sama pacar nih sama Bang Kausar. Seperti apa ini jadi ngaruh juga nggak sih ke ketemuan gitu atau gimana?
terbatas gak sih gitu? Iya pasti ya, kan biasanya kalau ketemu kita nge-mall, nonton, makan, kayak gitu-gitu lah, live music apa gitu. Ya gara-gara pandemi pastinya semuanya berkurang. Terus juga kan waktu itu sempet bioskop ditutup lama ya, jadinya kita jarang nonton, jarang ketemu, nontonnya di rumah gitu. Paling ketemu kalau misalnya dia ke rumah aku gitu. Terus kemarin sempat dibuka lagi nonton, udah bisa nonton sesuai prokes pastinya kan. Terus sekarang PPKM lagi, ya udah jadi di rumah masing-masing aja gitu. Dia di rumahnya, aku di rumah aku, udah jarang ketemu sih sekarang. Oke, tapi mungkin lebih protektif gak sih mungkin di antara kalian gara-gara maksudnya kayak saling ngingetin aja gitu atau gimana mungkin untuk menghadapi Ngingetin PPKM untuk ini? apa? Untuk menghadapi PPKM ini mungkin harus minum vitamin atau apa gitu, ada nggak sih? Saling ini sih kayak saling support ya pastinya, karena kan kita berdua kerjaannya sama. Jadi satu nganggur dua-duanya kan gitu. Terus tapi aku rasa sekarang nggak cuman pekerjaan entertain aja sih yang dicoba. Semua teman-teman aku juga yang bisnis apa segala macam, mereka ngeluhnya sama kok gitu. Aduh pusing gue, bisnis gue ini segala macam gitu. Jadi sekarang semua pekerjaan kayaknya jadi dicoba gitu. Kayak mungkin termasuk wartawan juga kan dicoba. Semuanya dicoba Halo kakak. pekerjaan. Jadi saling menguatkan aja sih, kayak aduh mudah-mudahan cepat selesai gitu. Bener. Kenapa? Udah aman gitu. Ya pokoknya intinya mudah-mudahan cepat selesai aja. Jadi aku kalau misalnya sama Kausar ya saling support, kayak mudah-mudahan pandeminya cepat berakhir, kita kerjaan lancar lagi kayak dulu, bisa kerja lagi normal, terus juga sehat gitu. Terus orang-orang terdekat juga mudah-mudahan sehat semua gitu sih. Amin. Tapi ini gak sih Kak mungkin ini kan waktunya free-nya lumayan banyak nih, mungkin berdua gitu barengan. Apa yang akan dilakukan pas lagi free time? Apakah FaceTime atau seperti apa mungkin Kak? Sama Kausar. Iya. Iya pasti lebih banyak buang kuota akhirnya ya. Mau nggak mau jadi lebih banyak FaceTime, video call, terus juga apa ya, karena kan aku juga ini di Jakarta, aku kan kadang bolak-balik Jakarta Bandung gitu. Kalau di Jakarta kan aku sendiri, jadi kadang di rumah ya dia yang nemenin, bisa FaceTime seharian gitu, karena dia nggak bisa ke rumah gitu kan. Terus dia juga kan rumahnya di luar Jakarta, jadi karena kemarin ada yang PPKM itu perbatasan, jadi kan dia jadi nggak berani juga, takut dicegat lah, takut apa gitu. Oke, tadi sempat bilang biasanya PP Bandung Jakarta nih. Iya, bolak-balik gitu kan. Iya, bisa seminggu di Bandung, seminggu di Jakarta gitu. Nah itu gimana mungkin keluarga di Bandung seperti apa kondisinya sekarang, kan di sana juga lagi naik nih kasus. Sama, iya. Seperti apa mungkin keluarga kondisinya di sana, lagi ini juga kah, lagi genting juga kah untuk menghadapi PKM atau gimana mungkin Pak? Ya sama, di Bandung juga kemarin sebelum aku, pas banget nih, jadi pas banget besoknya PPKM, aku baru berangkat ke Jakarta gitu. Sendiri. Jadi ya yang di Bandung juga worry, kayak kamu hati-hati di Jakarta ya, nggak bisa kemana-mana, semuanya dijaga ini. Ya mau kemana juga, PPKM kan serba ditutup jalanan. Jadi ya mau nggak mau di rumah, di Bandung juga di rumah. Dan banyak banget tetangga aku yang di Bandung itu lagi banyak yang kena COVID gitu. Jadi ya papa sama mama pastinya lebih worry sih gitu. Oke. Nah tapi Kak, boleh menanggapi Kak soal kemarin juga sempat ramai juga yang panik buying juga ada gitu Kak. Terus ini seperti apa Kak mungkin tanggapan dari Kakak Mas Ayu Clara? Ya itulah ya, aku nggak ngerti lagi, banyak banget dari kita yang kalau misalnya denger berita 1-2 kali langsung percaya, terus langsung beli gitu aja sebanyak-banyaknya, nggak dicari tahu dulu bener atau enggaknya. Sebenarnya kan kalau kata aku, susu dari zaman dulu emang bagus buat kesehatan ya. Kita ambil contohnya susu aja gitu ya, karena kemarin aku mau nyari susu itu susah banget. Emang aku suka kan susu itu. Terus aku jadi ngomel-ngomel sendiri, ini semua gimana sih, gara-gara rame di sosmed jadi semuanya beli susu ini. Aku kayak dari dulu beli biasa-biasa aja gitu, karena emang suka susu itu kan. Nah tapi setelah banyak dari dokter-dokter yang menjelaskan, ternyata emang semua susu bagus untuk kesehatan, jadi nggak harus salah satu susu itu aja gitu kan. Udah mulai deh sekarang agak mulai berkurang kan gitu. Cuman emang sempat kesel sih, aku juga nyari-nyarinya susah, sama kayak dulu yang vitamin C yang waktu awal-awal pandemi kan juga
Ya Allah, itu juga nyarinya susah banget. Setengah mati dulu mah kagak ada yang mau beli gitu kan ya. Sekarang orang beli sampai berdus-dus kayak gitu. Ya itulah mungkin kurangnya pengetahuan dari kita aja sih. Harusnya kalau dengar berita sekali dua kali kita cari tahu dulu, cari informasi dulu bener atau enggak. Tapi buat aku yang namanya COVID kan emang sejauh ini emang belum ada obatnya ya. Jadi ya jangan percaya gitu aja sih sebenarnya. Mencegah boleh, tapi jangan terlalu percaya kalau ini COVID tuh nggak akan masuk ke tubuh kita kalau kita minum ini gitu. Buat aku sih itu nggak ada gitu. Oke. Yang namanya virus ya pasti kita bisa kena aja kapan aja gitu. Oke. Tapi Kak, ini kan udah berkali-kali nih kita kondisi di mana memang harus stop dulu nih untuk kerja nih Kak nih. Ada beberapa pekerjaan yang kena dampaknya lah Kak ya. Nah, ada nggak sih Kak mungkin kepikiran untuk mensiasatinya mungkin dengan apakah bisnis atau apa gitu Kak? Ada nggak sih Kak kira-kira dari Kak Masayu sendiri? Ya itu untungnya kalau kerjaan aku masih ada campaign sama endorse, jadi masih aman lah gitu ya. Kalau bisnis beberapa kali pengen jalan bisnis sama temen aku, mau bikin baju gitu, mau bikin segala macam, mau bikin makanan, bikin ini bikin itu. Cuman kan yang namanya mau jalan bisnis nih kayaknya enaknya kalau kita tuh meeting ketemu langsung ngobrol apa. Tiba-tiba temen aku sakit lah, tiba-tiba kena inilah, tiba-tiba hamil lah, tiba-tiba ini. Jadi ya ada aja kendalanya gitu. Nah, bentar Kak, jatuh HP-nya. Wait. Sorry. Nah, untungnya kan sekarang ya karena kerjaan aku masih ada di bidang lain gitu, masih ada campaign dan endorse ini, jadi ya udah jalanin yang ada dulu aja lah, karena kan ngejalanin bisnis nggak segampang itu ya. Aku juga nggak mau cuman bisnis gara-gara ya COVID bisnis yuk udah gitu udah aja gitu. Aku juga nggak mau yang kayak gitu, pengennya serius gitu kalau misalnya bisnis, nggak mau main-main gitu kan. Jadi ya sekarang jalanin dulu aja apa yang ada. Sejauh ini masih ada kerjaan lain, ya jalanin aja. Untungnya juga kan di sosmed masih bisa kerja kita, yang penting masih bisa berkreasi, masih bisa kreatif, jadi ya aman-aman aja sih. Ada nggak kepikiran buat bikin bisnis sama pacar gitu mungkin untuk kedepannya lah gitu? Kalau sama dia dari dulu banyak sebenarnya, kita tuh sama-sama doyan mimpi. Jadi pengen punya ini, pengen itu gitu. Cuman belum ada yang kesampaian aja sih. Nah, kalau kemarin terakhir tuh, kalau dia kan emang udah punya bisnis clothing ya, bisnis baju. Kemarin sempat kepikiran kayak dia bilang, udah kita bisnis baju aja, baju cewek kata dia gitu. Terus bisnis makanan, bisnis ini, gitu. Kebanyakan mimpi, tapi yang mudah-mudahan nanti satu-satu terrealisasikan sih. Pelan-pelan aja sih. Kalau aku tuh dari dulu bisnis nggak pernah mau yang buru-buru, karena takut selesainya juga buru-buru. Mendingan kita pelan-pelan, dimatengin dulu, dibicarain dulu maunya gimana, baru deh dijalanin gitu. Amin.